turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwani muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 9 masih terkait fadilah membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiyas sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Man nasiyas sholata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Man utawi sapa wonge iku nasia lali sapa man as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun mongko teman-teman lali sapa man faqat ahto'a mongko teman-teman lali utawa luput sapa man orang yang lupa bersolawat kepada Nabi itu dikatakan lalai atau salah jalan surga. Artinya orang kalau melalaikan atau melupakan bersolawat kepada Rasul itu harus waspada. Jangan-jangan dia juga salah jalur, bukan ke surga malah ke neraka. Artinya menunjukkan anjuran yang sangat agar kita itu bersolawat. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan orang bakhil itu siapa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang bakhil, pelit, kikir itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Ada orang bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mendengar tidak mengucapkan Allahumma sholli alaihi, itu dianggap sebagai orang yang pelit. Karena menjawabi sholawat itu kan sederhana. Menjawabi sholawat itu kan ringan.
Tetapi sekalipun ringan seperti itu, ya ternyata kalau dia tidak mau melaksanakan, dia itu dianggap sebagai orang yang pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi sak temene luweh utamane menungso, inna aulan nasi sak temene luweh utamane menungso, bi kelawan ingsun, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, iku aksaruhum ake-ake annas alayya ing atase ingsun apane sholatan sholawate. Besok di hari kiamat, orang yang paling utama, yang paling pertama berhak mendapatkan pertolonganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Itu ibarat cangkir yang penuh. Kita membaca sholawat itu ibarat menuangkan air ke cangkir yang penuh tersebut, sehingga kalau kita tuang, air itu akan luber, akan membanjiri daerah yang ada di sekitarnya. Kalau kita sholawat, membaca doa kepada Nabi, itu hakikatnya kita itu membaca doa untuk diri kita sendiri. Karena Nabi itu sudah sempurna, sudah dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Ketika kita doakan, maka meluber atau jatuh ke kita sendiri. Jadi hakikatnya kita membaca sholawat kepada Nabi itu sama seperti mendoakan kita. Apalagi kemarin yang pernah saya sebutkan, sholawat itu faedahnya sangat banyak. Untuk kebutuhan apapun, tiap kebutuhan itu ada sholawatnya. Pernah dikisahkan ada seorang ulama namanya Kiai Haji Masduki Mahfud, itu dari Malang, almarhum. Beliau itu banyak mengamalkan sholawat, tidak kurang dalam sehari itu membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Tentu dipilih sholawat yang paling pendek, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi beliau selalu mengamalkan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad minimal 1000 kali. Kalau orang mengamalkan itu, maka akan dijamin kehidupannya itu insya Allah tidak akan kekurangan. Selalu diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Masduki bercerita, beliau itu pernah sakit ketika nyantri di Jogja.
beliau itu pernah sakit 3 hari panas. Panasnya itu bukan panas biasa tapi sangat panas, ya, demam tinggi sehingga tidak bisa ngaji. Lalu beliau sowan kepada kiai di hari keempat. Oleh kiai dikasih tahu, kamu harus istirahat total, tidak boleh ngaji, tidak boleh megang buku. Karena sampeyan ini sakitnya bukan sakit biasa, ini sakit yang parah. Tetapi Yai Mas Duki kemudian bertanya, Pak Yai, saya ini 2 bulan lagi ujian akhir atau Eptanas kalau dulu, kalau sekarang kan ujian nasional, ya, ujian akhir. 2 bulan lagi saya ujian nasional, kok tidak boleh megang buku, nanti saya pasti tidak lulus. Kemudian sama kiai dijawab, yang buat lulus itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu kiai, saya minta ijazah amalan agar sekalipun saya tidak bisa belajar karena sakit seperti ini, mudah-mudahan bisa lulus. Kemudian oleh kiai diberi ijazah baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, minimal dalam sehari itu 1000 kali. Keajaiban pertama, sakitnya yang parah itu jadi sembuh. Lalu yang kedua, karena Mas Duki ini tidak belajar, akhirnya setelah ujian dipanggil oleh gurunya, Mas Duki, kamu saya panggil besok datang ke kantor. Setelah datang ke kantor dimarahi oleh gurunya karena nilai bahasa Jerman yang diujikan saat itu hanya 3. Kemudian gurunya minta agar Mas Duki ini ngulangi ujian lagi. Setelah 2 minggu Mas Duki balik ke gurunya, Pak, saya mau ujian susulan hari ini. Sama gurunya dijawab, susulan apa? Le, bahasa Jerman. Loh, sampean ini kok aneh, sampean lo bahasa Jerman dapat nilai 8 kok masih mau ujian susulan. Tadi 3 sekarang menjadi 8, yaitu berkah dari sholawat. Maka sholawat itu sangat banyak faedahnya, ya, untuk ujian, untuk apapun, ya, kalian mau ujian nasional, ya, atau ujian masuk perguruan tinggi, atau ujian skripsi, tesis, dan seterusnya, itu memperbanyak baca sholawat. Faedahnya dan keajaibannya itu sangat nyata. Kan gak berat, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sebanyak-banyaknya, kalau bisa minimal 1000 kali, dan tidak harus satu majelis. Masih diceritakan oleh kiai yang sama, Yai Mas Duki itu sebelum ke Malang pernah dinas ke daerah Kalimantan, ya, Kaltim, Kalimantan Timur. Ada tetangga yang sakit parah sudah 4 bulan, mencari obat kemana-mana, pergi ke dokter kemanapun, sudah dirongsen
di laboratorium ternyata tidak ada penyakitnya, sakitnya tidak ketemu, tapi dia merasakan sakit dengan ciri-ciri sebagaimana orang sakit pada umumnya. Jadi merasakan sakit sudah 4 bulan. Akhirnya keluarganya itu datang ke Kiai Mas Duki minta ya diberikan air lah ya. Siapa tahu dengan wasilah air itu sakitnya bisa sembuh. Dan Kiai Mas Duki mengambil segelas air, terus wudhu, kemudian dibacakan sholawat sampai 1000 kali. Diberikan ke keluarganya, kemudian oleh keluarga itu dikasihkan kepada orang yang sakit. Dan alhamdulillah memang penyakitnya itu betul-betul sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang penting harus yakin, karena keyakinan atau sugesti itu punya peran yang sangat besar terhadap kesembuhan seseorang. Makanya para dokter itu mengatakan bahwa positive thinking atau berpikiran positif itu adalah bentuk imun yang utama. Ya, imun itu adalah daya tahan tubuh. Contohnya seperti sekarang ya, musim corona. Kalau kita sedih, berpikir takut kena corona, maka sebelum kita itu terkena corona, kita itu sudah sakit duluan. Karena sakit secara psikologis itu mempengaruhi kesehatan dari tubuh kita. Makanya perawat, dokter itu kan rata-rata ganteng dan cantik. Tujuannya apa? Agar pasien itu bahagia, senang melihat yang indah-indah, lihat yang bening-bening. Sehingga kalau orang hatinya senang, maka sakit itu bisa sembuh. Ada bidan. Bidan itu punya suami. Suaminya minggat. Dia merasakan kesedihan. Ya, suami minggat itu ya dibacakan doa. Datang ke Kiai Mas Duki minta ya bagaimana caranya biar kembali. Caranya seperti itu ya, suami atau istri minggat itu ya datang ke Kiai, bukannya malah dinyanyikan Dang Balio Sri. Bidan itu datang ke Kiai, Kiai suami saya minggat. Oleh Kiai Mas Duki, istrinya tersebut diberi ijazah agar memperbanyak baca sholawat. Ternyata tidak sampai seminggu suaminya itu balik lagi, pulang lagi, nggak jadi kecantol sama janda. Ya, itu sangat banyak manfaat dari sholawat, termasuk yaitu mempermudah untuk nyaur utang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya mahaqotun. Sholatukum utawi sholawat sira kabeh, sholatukum utawi sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun,
iku mahakotun, iku mahakotun perkara kang ngapus dosa, iku mahakotun perkara kang ngapus dosa. Sholawat kalian kepadaku itu bisa menghapuskan dosa kalian. Sebenarnya Nabi itu tidak butuh sholawat, karena Nabi itu ya orang yang sudah sempurna, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hakikatnya kita sholawat kepada Nabi itu faedahnya kembali kepada kita sendiri. Sholawat bisa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ada inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kausar itu adalah telaga yang ada di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat nanti. Dan kelak kalau kita punya kesempatan untuk meminumnya walaupun satu tetes, itu kita tidak akan kehausan. Itu manfaat dari telaga Kautsar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi kulli jumu'atin, fi kulli jumu'atin ing dalem saben-saben Jumat arba'ina kelawan 40 apane marrotan ambalane maha mongko ngapus, maha mongko ngapus sapa Allahu Gusti Allah dzunubahu ing dosa-dosane man kullaha hiya sekabehane dzunub, kullaha hiya sekabehane dzunub. Orang yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat minimal 40 kali, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali kisah-kisah yang terjadi berkat sholawat kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi itu masih hidup, banyak sekali orang yang meminta syafaat kepada Nabi. Ada suku namanya suku Mudor. Suku Mudor itu seluruh kampung mencaci maki Rasulullah SAW, mengatakan Rasul itu tukang sihir, Rasul itu majnun, dan seterusnya. Kemudian Rasul dengar, karena lama-kelamaan dibiarkan kok makin ngelunjak, akhirnya Rasul itu doa, Allahumma j'al sinihim kasini Yusuf, jadikanlah tahun-tahun suku Mudor itu seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf.
7 tahun paceklik, tidak ada hujan, tidak ada air, paceklik suku mundur. Banyak orang yang asalnya itu gemuk jadi kering kerontang. Ibu-ibu yang menyusui itu tidak keluar air susunya karena saking pacekliknya, saking susahnya kondisi saat itu. Bayangkan 7 tahun. Wong kita ya baru berapa bulan kita itu di rumah terus ini. Ada sekitar 2 bulan ya. 2 bulan kita terkena virus corona, sudah banyak sekali yang kolaps, banyak sekali yang jatuh ekonominya, yang asalnya jaya jadi ambruk. Orang yang asalnya pegang uang tidak pegang uang. Sekarang banyak orang yang butuh, asalnya bisa makan enak, sekarang makan seadanya. Ini baru 2 bulan, padahal suku mundur itu sampai 7 tahun. Akhirnya mereka datang ke Madinah, minta bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu, mereka minta maaf, wahai Rasul, kami ngaku salah, kami minta maaf, mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberi hujan. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, tolong suku mundur itu diberi hujan. Ya Allahumma, gimana doanya itu? Waisan muhisa. Ya Allah, berikan kepada mereka hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Mereka belum sampai ke kampung halamannya, di sana ternyata sudah hujan lebat. Itulah keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai di dalam Al-Quran ya, kalau ada orang yang dosanya banyak kemudian datang kepada Rasul, lalu Rasul itu mendoakan, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya orang tersebut. Sekarang Rasul sudah wafat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Ma min du'ain, ora ana saking donga, illa bainahu, kejaba ing dalem antarane doa, wa bainas samai, lan antarane langit, apa hijabun, aling-aling. Hatta yusolliya, sehingga maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun. Fa idza shalla, mongko nalikane maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun, in khoroko, mongko kebuka
In kharaqa mongko kebuka apa zalikal hijabu mengkono aling-aling. Warufi alan diangkat, warufi alan diangkat opo ad-du'a'u dungo, opo ad-du'a'u dungo. Setiap doa itu pasti ada penghalangnya. Kalau kita berdoa, itu kan doa itu akan diangkat ke langit. Tetapi antara doa dengan langit itu ada penghalangnya, sehingga doa itu tidak langsung sampai ke langit. Lah penghalang itu bisa hancur kalau kita membaca sholawat. Bahasa sederhananya, sholawat itu merupakan syarat agar doa kita itu diterima. Makanya yang kemarin kita sampaikan, kita doa itu harus didahului oleh sholawat. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baru Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, dan seterusnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya, pakai bahasa sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus pakai bahasa. Atau kalau sholawat nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya bersolawat kepada Nabi, dan seterusnya. Sholawat itu penting untuk terkabulnya doa. Kita di pesantren itu sering dengar ada namanya qasidatul burdah, ya maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amin ya amin tadzakuri jironim bidhi salami mazastadam anjaro mim muklatim bidami amhabbadir rihu min tilqa'i kadhimatan wa aumadol barku fidzul ma'imin idhomi, dan seterusnya. Itu namanya qasidatul burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Iskandariyah, Mesir. Ceritanya Imam Busiri itu sakit parah, stroke, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Lalu punya niat untuk membuat qasidah yang isinya itu menyanjung-nyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam harinya mimpi ketemu Rasul. Ya, sampean sering mimpi ketemu Rasul? Sering apa enggak? Pernah enggak? Ya paling seringnya mimpi ketemu Grenduwo itu ya. Imam Busiri itu mimpi ketemu Rasul. Dalam mimpinya Imam Busiri itu berkata, wahai Rasul, kulo sakit parah, saya sakit parah, stroke. Saya berjanji akan membuat qasidah yang intinya itu menyanjung-nyanjung panjenengan wahai Rasul, dengan harapan mudah-mudahan dengan qasidah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala saya bisa sembuh dari stroke ini wahai Rasul. Oleh Rasul dibilang ya silakan. Berikutnya lalu Imam Busiri ini membuat qasidah amin tadakuri dan seterusnya. Setelah selesai
Ternyata malamnya mimpi ketemu Rasul lagi. Ini Rasul qasidahnya sudah selesai. Oleh Rasul dijawab, coba dilantunkan seperti apa. Dibacakan sampai selesai. Kemudian Rasul itu ridho, ya, senang terhadap isi qasidah tersebut. Dalam mimpi itu, ya, Rasul itu mengusap tubuhnya Imam Busiri. Begitu bangun, ternyata memang betul Imam Busiri itu sembuh dari stroke-nya. Ya, makanya mudah-mudahan kita yang terbiasa membaca Qasidatul Burdah disembuhkan dari penyakit, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dimudahkan hidupnya, rizkinya lancar dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem siji dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan Kodo mongko menuhi sapa Allahu Gusti Allah lahu keduwe man mi'ata hajatin ing 100 kebutuhan. Sab'ina kang 70 minha saking mi'ah li akhiratihi kedue akhirate man wa salasina lan 30 minha saking sab'in lidunyahu kedue dunyane man lidunyahu kedue dunyane man. Orang yang dalam sehari membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka Allah itu akan memenuhi kebutuhan dia sebanyak 70 macam. 30 kebutuhan akhirat, ya sebagian ya Allah itu akan memenuhi 100 kebutuhannya, 70 kebutuhan akhirat, 30 kebutuhan dunia. Orang, sekali lagi, orang yang dalam sehari membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka Allah itu akan memenuhi hajat kebutuhannya sebanyak 100 hajat. Yang 70 hajat akhirat, yang 30 hajat dunia. Kita tentu ingin ya setiap kebutuhan kita itu terpenuhi, pengen makan
ada yang dimakan, pengen minum, ada yang diminum, pengen sekolah, ada yang digunakan untuk sekolah, ingin beli mobil, ada uang untuk dibelikan mobil, ingin bangun rumah, ada uangnya, ingin haji, ada uangnya. Itulah semuanya adalah hajat kita, kebutuhan kita. Kebutuhan manusia itu sangat banyak, tidak terhitung. Nah, kalau kita sholawatan 100 kali, maka 100 kebutuhan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kiai Mas Duki itu, beliau kan pondoknya besar, lantai 3, itu tidak pernah minta sumbangan, tidak pernah buat proposal. Yang diandalkan membaca sholawat, sholawat minimal ya sebanyak-banyaknya lah, minimal 1000 kali tadi itu. Pondoknya besar, ya, rumahnya ya lumayan bagus ya. Itu tanpa minta dari orang sepeser pun. Dapat rizki dari min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marratan wa lam yamut hatta yubassaru bil jannah. Man utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji sholla mongko maca sholawat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan malaikate Allah wa malaikatuhu lan malaikate Allah isrina kelawan 20 apane marrotan ambalane. Walam yamut lan ora mati sapa man hatta yubasyara sehingga diparingi kabar gembira, hatta yubasyara sehingga diparingi kabar gembira sapa man bil jannati kelawan swarga, bil jannati kelawan swarga. Orang yang membacakan sholawat sekali, maka Allah dan malaikatnya akan membacakan sholawat, mendoakannya sebanyak 20 kali. Dan dia tidak akan mati kecuali ada kabar gembira kalau dia itu akan masuk surga. Artinya orang yang sholawatan itu ya insya Allah masuk surga. Hadis sebanyak itu bercerita tentang fadilah, keistimewaan serta keajaiban membaca sholawat. Ada namanya sholawat munjiat. Munjiat itu artinya apa?
pertolongan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sholawat munjiat faedahnya untuk keselamatan. Ada seorang ulama bernama Syekh Soleh Musa. Syekh Musa ini pernah naik kapal di tengah samudra. Tiba-tiba ada badai besar. Kapalnya terumbang-ambing, hampir tenggelam. Kemudian Syekh Musa memanggil seluruh penumpang, lalu menyarankan mereka untuk membaca sholawat munjiat. Mereka bareng-bareng baca sholawat munjiat, dan akhirnya berkat sholawat tersebut dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba badainya itu berhenti. Karenanya maka kalau dalam kondisi darurat, kita dianjurkan untuk membaca sholawat munjiat sebanyak 300 kali. Kalau keadaan darurat, keadaan genting, sedang ada perang atau apalah, kita naik pesawat, kemudian ternyata ada pemberitaan, ada pemberitahuan kalau cuacanya sedang buruk. Nah, itu biasanya kalau cuaca buruk kan di atas itu terasa goyangannya. Kalau kita sudah grek, itu sudah mesti hati itu sudah langsung plas. Karena apa? Pesawat itu ada di atas. Pesawat jatuh, kemungkinan besar semuanya akan celaka. Ya kalau bis jatuh ya biasanya yang ada yang luka-luka, sekalipun ada mati itu ya biasanya tidak banyak, tergantung bisnya itu cepat atau tidak. Tapi kalau pesawat sudah jatuh ya, sudah innalillah, biasanya mati semuanya. Nah, kondisi kita itu kan sering ya mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, kondisi yang menakutkan. Dan maka sangat disarankan untuk membaca sholawat munjiat sebanyak-banyaknya. Harapannya agar selamat. Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Kita cukupkan sampai di situ. Ya, besok kita membahas fadilatul iman, keistimewaan iman. Kira-kira besok sudah mulai puasa ya? Sudah belum? Belum, Jumat puasanya. Besok hari? Besok Kamis apa Rabu? Besok Kamis ya. Puasanya hari Jumat, bukan besok ya. Kalau waktu puasa nanti kita insya Allah ngajinya jam 8. Ingat pagi biasanya masih banyak yang punya kesibukan sendiri-sendiri, yaitu kesibukan di atas kasur. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hafal ini ya likhomsatun, hafal ya doa likhomsatun. Kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona, dan mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat, hilang dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha kharral wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah
li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.